Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan saya Feti Fitrana, mahasiswi semester 5 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari kampus IAIN Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Kakak Arya Amelinda SIKOM MIKOM. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang ideologi dan hegemoni dari Gramsci. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa sih itu ideologi dan apa sih itu hegemoni. Jadi, hegemoni itu selalu berkaitan dengan sebuah ideologi ya teman-teman, di mana ideologi merupakan ajaran yang menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan sehingga orang menganggapnya sah, dan ideologi merupakan ilusi atau kesadaran palsu yang tidak menggambarkan situasi nyata manusia sebagai. Sedangkan hegemoni merupakan kepemimpinan berdasarkan kesepakatan di mana di dalam hegemoni selalu dibutuhkan negosiasi. Sedikit pengantar. Sejarah selalu hadir dengan ideologi yang menyertainya, antara satu ideologi dengan ideologi lainnya. Boleh dikata bersaing dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Hal ini pun berlangsung dalam lingkup kecil maupun antar negara. Sebelum diuraikan teori hegemoni dari Gramsci, terlebih dahulu mari kita lihat teori dari kelas Karl Marx. Menurut Marx, ideologi menggambarkan realitas secara terbalik. Bukan berarti bahwa ideologi keliru dalam menggambarkan realitas, melainkan ideologi menggambarkan realitas serta penafsiran yang dibalik. Seperti apa yang dinyatakan tidak baik dan tidak wajar, dinyatakan baik dan wajar. Kemudian, Marx membagi lingkungan kehidupan manusia dalam dua bagian, yaitu basis atau dasar infrastruktur dan bangunan atas atau superstruktur, di mana basis adalah bidang produksi kehidupan material, superstruktur adalah proses kehidupan sosial, politik, dan spiritual. Terdapat 3 unsur penting dalam teori kelas Marx. Pertama, besarnya peran struktural dibanding segi kesadaran dan moralitas. Yang kedua, perbedaan kepentingan antara kelas atas dan kelas bawah menyebabkan sikap yang berbeda terhadap perubahan sosial. Dan yang ketiga, setiap kemajuan dalam susunan masyarakat hanya dapat tercapai melalui revolusi. Nah, itulah teori kelas dari Karl Marx. Sekarang kita akan membahas teori dari hegemoni Gramsci. Menurut Gramsci, menghargai manusia dan percaya bahwa manusia adalah subjek merupakan fakta yang mengubah sejarah. Gramsci mengakui konsep dialektika dan menekankan dialektika antara ide dan material. Dialektika antara proses material dengan kesadaran. Selanjutnya, ada 3 fase untuk menjadi kelas hegemonik. Yang pertama, ada fase ekonomi. Fase ini merupakan suatu momen ekonomi yang menimbulkan kesadaran satu kelas akan adanya hegemoni politik. Kedua, fase politik, yaitu hubungan kekuatan-kekuatan politik yang memungkinkan identifikasi terbagi tingkat hegemonitas dan kesadaran politik yang dicapai oleh kelompok yang secara potensial hegemonik. Dan fase yang ketiga adalah fase hegemoni atau fase positif, yaitu wilayah kebebasan, suatu proses kreasi pandangan dunia baru yang memperlengkapi massa dengan kategori-kategori pikiran, perilaku dalam proses penciptaan satu pandangan dunia baru atau world view. Hegemoni dibedakan atas 3 tingkat, yaitu hegemoni integral, hegemoni merosot, dan hegemoni minimum. Hegemoni integral adalah hegemoni yang diidealkan, bahwa antara massa dan pemimpin tidak ada masalah, yang berarti hubungan yang terjalin adalah hubungan yang kuat.
Sedangkan hegemoni merosot terjadi jika masyarakat tidak sejalan dengan kepemimpinan yang ada. Dalam kondisi demikian, dimungkinkan masyarakat mendapat kesepakatan lain yang tidak sejalan dengan kepemimpinan yang ada dengan alasan tertentu. Hegemoni minimum adalah hegemoni yang bermasalah. Artinya, kepemimpinan yang ada berlawanan dengan kesepakatan. Terakhir, yang membedakan Gramsci dari teori Marx sebelumnya adalah pandangannya bahwa di dalam masyarakat selalu terdapat pluralitas pandangan dunia atau pluralitas ideologi. Persoalan yang kemudian muncul adalah ideologi manakah yang valid. Pandangan dunia yang valid adalah pandangan dunia yang rasional, tidak hanya memiliki otoritas, juga harus mempunyai kemampuan memobilisasi, mempolitisasi, dan mereformasi. Baik teman-teman, usai sudah pembahasan saya tentang identitas dan hegemoni dari Gramsci. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.